supaya kami kuat dan teguh hati untuk mengiring Tuhan. Dan di sana Tuhan temui kami menyenangkan hati Bapa di surga. Berkati firman-Mu, berkati hamba-Mu, berkati seluruh sidang jemaat-Mu. Bersama-sama kami akan belajar untuk menguat teguhkan hati kami, dan Tuhan bersama-sama kami. Elohim Yahweh, Tuhan yang kekal, itulah yang menyertai kami, itulah yang bersama-sama kami. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Dan dari tempat yang berbahagia ini bersama dengan istri, saya menyapa kita semuanya shalom. Ya, sungguh enak didengar. Dan Tuhan pasti senang mendengarkan komitmen kita. Seperti yang tadi dikatakan, dalam segala hal. Ya, artinya tidak ada yang tidak termasuk di dalamnya. Ya, kehidupan kita menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan Bapa di surga. Ya, bagus. Namun perjuangan kita untuk mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang menjadi kehendak Tuhan, nanti kita akan belajar dalam kitab Yosua. Dikatakan di sana, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ya. Artinya fokus lurus, kepentingannya kita itu ya Tuhan saja, kebenaran saja. So perlu kita tarik garis lurus, Bapak Ibu. Sedikit saja menyimpangnya, besok menyimpang sedikit, besok menyimpang sedikit. Kalau ditarik garis makin jauh dan jauh. Garis lurusnya di atas. Sedikit-sedikit saja menyimpang. Oh sedikit kok Tuhan, tidak apa-apa. Bohong-bohong sedikit tidak apa-apa. Demi kebaikan. Sedikit saja menyimpangnya. Kalau ditarik, anak sekolah, ini garis lurus. Kalau ditarik menyimpang sedikit, ditariklah garis. Ini akhirnya mencong, nggak dapat, nggak ketemu. Wah, kita belajar, amin. Ya, saya juga belajar dan saya belajar. Kita belajar tentang kuat dan teguh hati. Di kitab Yosua, Tuhan memerintahkan kepada Yosua supaya dia kuat dan teguh hati. Mantap, dalam bahasa yang lain, mantaplah. Ya, dikatakan di sana, kuatlah dan mantaplah. Kalau kita melihat sejarah, kenapa Tuhan mengatakan kepada Yosua supaya dia kuat dan mantap? Yang pertama, yang pertama jelas sana dikatakan karena Musa itu telah mati. Ya. Musa yang memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir dengan tanda-tanda yang besar, perbuatan-perbuatan yang ajaib, sudah mati. Dan kalau digantikan oleh Yosua yang adalah wakilnya, bisa saja rakyat pada waktu tidak terima. Loh, siapa kamu Yosua? Sedangkan si Musa pun pada waktu itu mereka hampir-hampir nolak. Mereka bersungut-sungut. Sudah ditandai dengan mujizat-mujizat, tanda-tanda yang besar. Ada rasa kejut hati. Yang kedua, bangsa yang akan dia pimpin itu adalah bangsa yang besar. Dan selama ini dipimpin oleh seorang senior. Inilah latar belakang yang Tuhan perintahkan sampai 4 kali. Ayat yang ke-6 nanti di sana dikatakan kuat dan mantaplah. Di ayat yang ke-7 juga dikatakan kuat dan sungguh-sungguh mantaplah. Di ayat yang ke-9 juga dikatakan kuat dan mantaplah. Dan di ayat yang ke-18 hanya kuat dan mantaplah. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ayat yang ke-7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat yang ke-9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab
Tuhan menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ayat yang ke-18 bagian B. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ada 4 kali. Ini sungguh-sungguh serius. Bapak Ibu, apa yang menjadi ketakutan kita, membuat tawar hatinya kita? Ketika saya berbicara dengan anak-anak, penderitaan apa yang kalian alami dan kalian merasa itu penderitaan? Ada yang mengatakan, Tuhan, saya merasa Tuhan tidak adil. Orang lain kok begini, saya kok begini. Ada yang mengatakan, Tuhan, saya merasa menderita karena keadaan ekonomi. Macam-macam jenis penderitaan yang dihadapi. Dan kalau kita mau jujur dengan diri kita, ada suatu saat, suatu titik kita mengalami kecut hati, mengalami tawar hati, mengalami ketakutan. Kalau di sini tentang kepemimpinan, yang dia akan menggantikan Musa menjadi seorang pemimpin. Bapak Ibu, jenis apapun persoalan masalah yang kita hadapi, firman Tuhan mengingatkan kita, mengingatkan saya, supaya kita belajar untuk tetap kuat dan teguh. Ayat yang ke-9 saya akan bacakan bagi kita semuanya. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Nah, artinya ini sudah ketiga kali Tuhan katakan kepada Yosua. Berarti sekali 2 kali dia masih ada bimbang-bimbang sedikit, bukan? Sehingga perlu ditekan, loh Yosua, sudah kuperintahkan bukan kepadamu, kuat dan teguh hati. Sedang jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, Tuhan perintahkan kepada kita kuat dan teguh hati. Alasannya apa? Kenapa kita bisa kuat dan teguh hati? Di sini kuncinya. Ayat yang ke-9. Sebab Tuhan Elohim Yahweh menyertai kita. Ini yang membuat kita bisa kuat. Kita memiliki kesadaran. Kita tahu ada Tuhan. Ketika ada masalah, kita datang kepada tetangga. Mungkin bisa sedikit selesai masalahnya, tapi sementara itu saja. Atau jangan-jangan tidak selesai, yang ada malah tambah masalah. Tetapi ketika ada persoalan masalah, kita datang kepada Tuhan. Amin. Disitulah letak kekuatannya kita. Amin. Artinya kita mutlak memerlukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebagai seorang pemimpin, Ibu Gembala pemimpin di tempat ini, Pak Giri juga pemimpin di rumah tangganya. Setiap kita pemimpin, kita perlu mengandalkan Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak bisa kuat, goyah pasti. Kenapa goyah? Lihat sekeliling. Kenapa goyah? Lihat keadaan. Goyah, kecut hati, tawar hati. Yosua bisa goyah. Lihat bangsa Israel yang begitu besar, yang dipimpin yang suka bersungut-sungut. Tetapi kalau kita lihat di ayat-ayat selanjutnya, ketika Tuhan sudah 4 kali berkata kepada Yosua, kuat dan teguh hati, kuat dan teguh hati, kuat dan teguh hati. Walaupun ada tantangan di depan, dia percaya kepada Tuhan. Kita senantiasa sadar ada Tuhan Elohim Yahweh yang bersama sama kita. Bahkan Tuhan katakan, sebagaimana saya menyertai Musa, Tuhan katakan kepada Yosua, Tuhan menyertai Musa luar biasa, Bapak Ibu. Tidak tanggung-tanggung. Tidak tanggung-tanggung sungguh. Segala sesuatu yang orang Mesir percayakan sebagai kekuatan mereka, itu dikalahkan oleh Tuhan. Kenapa Tuhan harus membuat tanda-tanda 10 tulah yang begitu besar? Ini menyatakan Tuhan lebih berkuasa. Tuhan yang disembah oleh Musa, Tuhan yang menyertai Musa, itu lebih berkuasa dari ilah-ilah yang disembah oleh bangsa apapun juga. Besar. Tidak ada sebesar yang kita miliki Tuhan Elohim Yahweh yang menyertai kita, yang menyertai Musa. Saya mau katakan melalui firman Tuhan, hal yang sangat luar biasa, penyertaan Tuhan kepada Musa dan juga bangsa Israel. Ini masalah yang luar biasa besar. Masalahnya seperti ini. Kalau mereka maju, mereka tenggelam. Tidak ada jalan keluar di depan. Kalau mereka mundur, mereka diserang, dibabat habis oleh bangsa Mesir.
tentara Firaun. Kalau mereka juga berhenti, pasti dikejar. Loh, kemana ini? Dari jalan keluar. Masalah yang betul-betul complicated. Tapi Tuhan yang menyertai Musa. Tuhan katakan, Musa, angkat tongkatmu. Angkat tongkat. Laut Merah, Laut Teberau terbelah. Ada jalan keluar di dalam penyertaan Tuhan. Amin. Masalah apa yang kita hadapi Bapak Ibu? Ekonomi kah yang susah selama ini? Masalah keluarga kah? Masalah apa yang kita hadapi? Semakin datang kepada Tuhan, akui ada Tuhan bersama-sama kita. Tuhan yang menyertai Musa, membuat jalan keluar yang tidak ada jalan keluar tadinya. Tuhan yang menyertai Yosua, sama penyertaannya adalah Tuhan yang menyertai saya, istri saya. Tuhan yang menyertai gembala. Tuhan yang menyertai seluruh sidang jemaat di tempat ini. Ayat yang ke-9 tadi dikatakan, sebab Yahweh Elohimmu, Tuhan menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ya. Dan yang kedua, supaya kita kuat dan teguh hati. Ayat yang ke-7 ya. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu, dan dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat yang ke-8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yang kedua, perkatakan firman Tuhan. Tentu kita bisa berkata firman Tuhan karena hati kita diisi firman Tuhan. Tidak bisa kita berkata firman Tuhan kalau hati kita tidak diisi firman Tuhan. Ketika ada masalah, tahir sama nama nasib. Itu yang kita katakan. Tapi kalau ada firman Tuhan di hati kita, Tuhan menyertai. Ketika ada masalah, Tuhan menyertai. Terima kasih Tuhan. Bersyukur. Jadi yang keluar dari mulut bibirnya kita senantiasa ucapan syukur, terima kasih. Walaupun tantangan, iya. Walaupun masalah, iya. Coba Tuhan kok. Amin Bapak Ibu. Semakin rajinlah kita baca firman yuk. Supaya bisa kita memperkatakan firman Tuhan. Dengan firman Tuhan yang kita tekuni, kita pelajari, melalui ibadah-ibadah kita semakin rajin, persekutuan-persekutuan kita semakin rajin, pelayanan-pelayanan kita semakin rajin. Ya, maka kita akan senantiasa memperkatakan firman Tuhan. Dan di situ kita akan bertindak hati-hati. Firman yang kita pahami itu akan kita renung-renungkan di hatinya kita. Sebab di sini dikatakan perkatakan firman Tuhan dan renungkanlah itu siang dan malam. Hal-hal yang tidak mungkin secara akalnya kita. Kalau kita renung firman Tuhan, apa yang tidak mungkin itu mungkin. Jangan lihat keterbatasannya kita. Lihat kepada Tuhan yang luar biasa. Yang mau saya katakan adalah renung-renungkan firman, perkatakan firman, pelajari firman, sukai firman. Sungguh-sungguh kita praktekkan, kita belajar lebih daripada medsosnya kita. Amin. Ini yang susah sekarang. Medsosnya kita yang lebih dominan daripada kita merenungkan dan membaca firman. Bapak Ibu, kalau itu sudah menjadi iman, ini perlu sekali. Kalau itu sudah menjadi iman, susah melakukan firman? Enggak. Iman kok, enggak susah. Susah memperkatakan firman? Enggak. Walaupun enggak cocok, logika enggak cocok. Tapi kalau sudah jadi iman, maka yang kita katakan, jadilah kepadaku seperti yang Tuhan mau. Dan yang Tuhan mau itu yang terbaik. Jadi kuat dan teguh hatilah. Yang pertama, Tuhan ada bersama kita, kita sadarilah itu. Dan
Yang kedua, kita senantiasa memperkatakan firman. Perkatakan firman. Ya. Jadi perkatakan firman yang keluar, ucapan syukur, ucapan terima kasih kepada Tuhan. Jadikan aku alat kemuliaan-Mu sejak ku di bumi sampai di surga. Setiap saat Kau memandang diriku, dalam segala hal menyenangkan-Mu. Bapak Ibu, ada Tuhan yang bersama-sama kita. Elohim Yahweh yang menyertai Musa. Penyertaannya sama kepada Yosua, dan penyertaannya sama kepada kita masing-masing. Elohim Yahweh yang menolong Musa, menolong bangsa Israel, juga pasti menolong kita. Yang kita harus selalu perkatakan dengan iman, ada Tuhan bersama-sama kita. Semakin suka akan firman Tuhan, merenungkan firman itu menjadi iman. Dan inilah yang akan membuat kita kuat dan teguh untuk menjalani hari-hari kita. Haleluya. Haleluya. Tantangan-tantangan apa yang kita hadapi, masalah-masalah apa yang sedang kita alami, ada Tuhan bersama kita. Ketika kita menang, ketika kita kuat teguh, maka hidup kita menjadi alat yang akan memuliakan Bapa di surga, menjadi alat yang akan Tuhan pakai untuk menguatkan orang lain, untuk meneguhkan orang lain, supaya mereka juga boleh kuat dan teguh